Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Tunggu 20 hari setelah disiram dengan racikan pupuk ini, paduan beberapa bahan. Tanaman kecil pendek, sulit berbunga, sulit berbuah, langsung berbunga dan berbuah lebat setelah disiram dengan pupuk yang saya akan buat sekarang ini. Dan kegunaannya bisa diterapkan ke semua jenis tanaman kecil pendek agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kendala tanaman di depan halaman rumah kecil pendek maupun tanaman di perkebunan sulit berbunga, sulit berbuah, siram saja dengan pupuk yang saya akan buat sekarang ini. Cukup hitungan hari sudah berbunga dan berbuah. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan buat atau yang saya akan racik, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya persiapkan terlebih dahulu alat penumbuk jublek atau lempang batu ya teman-teman. Dan bahan yang akan digunakan ini buah kemiri sekitar 7 ya teman-teman, 7 buah kemiri yang digunakan. Lalu ditumbuk dengan halus seperti ini, cara manual yang digunakan ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba membuat atau meracik pupuk paduan beberapa bahan. Buah kemiri ini selain untuk penyedap rasa, sangat baik untuk tanaman dijadikan pupuk dikarenakan sumber vitamin dan kaliumnya sangat dibutuhkan untuk tanaman, sehingga tanaman bunga dan buah itu tidak banyak yang rontok lengket ya teman-teman. Apalagi kekuatannya itu ditopang menggunakan campuran bahan yang lain, jadi lebih kuat lagi untuk merangsang pembungaan agar tanaman mandul, sulit berbunga, sulit berbuah, kecil pendek langsung keluar bunga dan berbuah lebat. Dan pupuk yang saya akan racik sekarang ini berskala kecil ya teman-teman, berukuran 5 liter air. Walaupun berukuran 5 liter nantinya cara menggunakannya boleh disandingkan atau dicampur lagi berserta air biasa agar nantinya jadi banyak ya teman-teman. Dan gunakan wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan, bebas mau menggunakan wadah apa saja, mau ember, mau apa saja boleh ya teman-teman. Yang penting muat air berukuran 5 liter saja. Oke, sudah selesai, ke-7 buah kemirinya dihaluskan dengan cara ditumbuk ya teman-teman. Di sini saya akan menyampurkan bahan berikutnya. Dan bahan yang akan digunakan ini MSG atau yang sering disebut micin ya teman-teman. Berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini. Jadi semuanya digunakan ya teman-teman. Murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah. Selain penyedap rasa, sangat bagus ini dari MSG ini untuk tanaman dikarenakan unsur haranya sangat dibutuhkan. Sangat baik untuk menguatkan batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru. Nah, kalau tanaman sudah tumbuh pucuk baru setelah disiram dengan racikan pupuk ini akan keluar bunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Dikarenakan MSG sangat cepat untuk merangsang pertumbuhannya bunga agar tanaman berbuah lebat. Nah, untuk melarutkannya gunakan air biasa saja ya teman-teman, air sumur, air keran atau apa saja boleh, yang penting air biasa saja, air bersih yang digunakan berukuran 5 liter seperti ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke cara meracik pupuk ini, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Aduk terlebih dahulu seperti ini, usahakan kedua bahan tersebut tercampur merata terlebih dahulu berserta air ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi jadi pupuk nantinya. Untuk langkah selanjutnya, campuran bahan yang akan digunakan ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan M4 pertanian ya. Ini adalah bakteri fermentasi yang ditidurkan, bahan organik tanah untuk menyuburkan, menggemburkan tanah juga untuk menyuburkan tanaman, beserta gula merah ya teman-teman yang digunakan. Nah, alasan saya menggunakan gula merah atau gula aren untuk membangunkan bakteri M4-nya. Dikarenakan bahan yang lain seperti molase, tetes tebu sudah habis, jadi boleh menggunakan cara yang lain ya teman-teman, seperti gula merah atau gula pasir untuk membangunkan bakteri dari M4-nya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Gula aren yang digunakannya cukup 1/4 gandu saja dengan cara diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini, agar lebih mudah tercampur merata dengan air. Jadi harus diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman jika mempunyai tanaman
yang mengalami kendala sulit berbunga, sulit berbuah, tanaman kecil pendek di depan halaman rumah, tanaman tambulapot maupun tanaman perkebunan. Siram saja dengan racikan pupuk ini, tunggu 20 hari langsung keluar bunga dan berbuah. Ini cara saya yang pernah saya coba, lalu disiramkan ke beberapa tanaman seperti tanaman jeruk, tanaman jambu, juga tanaman rambutan dan tanaman yang lainnya kecil pendek, langsung keluar bunga dan berbuah setelah disiram dengan racikan pupuk ini. Paduan beberapa bahan. Oke teman-teman, M4 berbentuk cairan dalamnya ya, berbentuk kecoklat-coklatan seperti ini. Kita takar terlebih dahulu menggunakan tutupnya saja, menggunakan 2 tutupnya saja, jangan banyak-banyak, dikarenakan skala kecil yang diracik atau yang dibuat, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Untuk mendapatkan produk M4 ini di toko pertanian atau di online banyak ya teman-teman, dan awas jangan sampai salah, yang digunakan M4 nya untuk pertanian bukan untuk perikanan. Nah bagi teman-teman, jika mau mengikuti dengan cara saya seperti ini, meracik membuat pupuk untuk merawat tanaman agar cepat berbuah lebat, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya coba ya teman-teman. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan butiran pupuk Posca ya teman-teman, yang sering digunakan jutaan petani pupuk ini. Jangan banyak-banyak yang digunakannya, cukup menggunakan setengah gelas saja seperti ini, takar ya teman-teman, dikarenakan kekuatannya sudah ditopang menggunakan beberapa bahan seperti buah kemiri, lalu MSG atau yang sering disebut micin, dan M4. Sebelum melarutkan menjadi satu dengan air berukuran 5 liter, kita larutkan terlebih dahulu dari pupuk Poscanya menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Yakinkan dari pupuk ini harus benar-benar larut terlebih dahulu berserta air, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nanti waktu dilarutkan atau dicampurkan dengan bahan-bahan yang sudah diracik ya teman-teman. Nah lalu setelah ini ya teman-teman, sebelum digunakan itu difermentasikan terlebih dahulu selama 2 minggu ya. Fermentasikan menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya, mau ember, mau falcon, jeligen, ataupun botol air mineral bekas ya teman-teman. Dan harus dikontrol setiap harinya agar tidak meledak. Buka dari tutup wadahnya setiap harinya ya teman-teman, dikarenakan akan mengeluarkan gas beraroma bau tape nantinya. Nah lalu setelah itu, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, cara penyampurannya, perbandingannya 1 liter racikan pupuk ini dicampur dengan air biasa berukuran 5 liter ya teman-teman. Dan untuk dosis per tanaman bisa disesuaikan saja secukupnya, yang penting dengan rutin saja seminggu sekali pengocoran dari racikan pupuk ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.